Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi Eh, Om. di pagi ini saya mau bahas ada 10 emiten ya, itu yang ditanya semalam. Ada NZIA, Tower, PTPS, NBTO, STRK, NATO, ASLC, BRPT, Elit, dan Agro. Oke, saya akan mulai dari NZIA. Oke, NZIA ini kayaknya memang lagi nggak dimainin ya sama itunya ya. Dia berhenti di 103. Sebentar saya tandain dulu 103-nya. Oke, ternyata dia ada support di sini. Ya, ini tahun 2020 bulan 9. Dia ada support 103. Oke. Nah, ini rencana mau apa ya? Kalau misalnya kalian mau masuk, NZEI ini sebenarnya belum cocok buat kalian masuk. Ya, karena posisi dia lagi downtrend. Teman-teman lihat secara weekly aja, weekly-nya aja dia masih downtrend. Ya, uh, aduh, ya weekly-nya aja dia masih downtrend. Ini masih akan turun ke bawah. Nah, ini dia lagi ditahan di angka 93 sampai 103. Ya, saran saya kalian hindarilah saham ini. Ya, hindari dulu. Ini saya curiga nanti dia akan seperti kayak model-model IPO yang sebelum-sebelumnya, kayak BSPK, ASA, Pada, ya, Dewi, terus apa lagi? Itu cuman hype di awalnya doang. Setelahnya udah nggak ada, ya. Hype-nya cuma di awalnya aja. Karena kalau saya lihat memang dia kecenderungannya dia akan arahnya bisa mainnya di sekitar 60 sampai 50. Kecenderungannya ya. Makanya kalau bisa hindari dulu, tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk, ya kalau masuk boleh silakan, tapi dengan syarat kalian harus siapkan stop loss ketat. Stop lossnya itu ada di angka 100. Ya, angka 100. Kalau dia sudah tidak bisa main di atas 100, lebih baik kalian tinggalin. Ya, ini udah jualan semua ini. Ya, ini udah jualan. Udah selesai ini. Ya, sempat sampai 1.200, terus sekarang 100 sudah diskon 90%. Ya, ini udah ditinggalin kalau kalau menurut saya sih udah ditinggalin. Jadi kalau kalian mau main ini, mau scalping, ya pastikan stop lossnya ada di angka 100. Kalau dia jebol itu ya kalian mesti buang semua. Ya. Kemudian ada tower. Tower ini ada katalis, tapi masih samar-samar ya katalisnya. Katalisnya itu tentang Starlink. Ya, tapi kita belum tahu Starlink ini arahnya kemana. Jadi masih dalam pantauan. Nah, tower ini dia memang udah sempat naik ya, dan dia tertahan di resist. Ini resistnya 975. Jadi ini adalah resistnya dia 965 sampai angka 1000. Ini adalah angka yang harus dilewatin. Kalau dia tidak bisa lewat ini, lebih baik kalian jangan masuk. Ya, tower. Karena kalau kalian masuk sekarang, rewardnya itu kecil. Ya, secara weekly juga dia belum oke, tapi weekly-nya ini saya lihat kayaknya dia bikin ini. Ya, weekly-nya ya. Pastikan dia jebolin dulu deh kalau kalian mau. Nanti kita bisa lihat lagi minggu depan apakah dia ada potensi. Ya, kalau kalian mau masuk, tetap antri di bawah. Kalian antri di sekitar 900. Ya, 900 dengan area stop loss itu ada di 870. 830. Ya, ini ada satu gap kosong yang mesti kayaknya dia mesti tutup dulu deh. Ya, di area 850. Makanya saya bilang kalau kalian mau ya udah antri di sekitar
Berarti antrinya jangan 900 ya. Berarti area antrinya itu ada di sekitar 850 sampai 900. Itu area antrinya nih. Di area sini ya. Dengan stop loss-nya ada di sekitar 820 sampai 800. Kalau itu jebol, ya udah kalian mesti buang semua karena ini pasti indikatornya pasti berbalik arah semua ke bawah. Ya. 800. Oke, karena dia sempat bikin low itu di 500. Iya, ini dia ada 800, ada supportnya nih. Secara weekly, dia ada di 810 kurang lebih ya, 800 di sekitar bulan Juli tahun 2019. Itu dia pernah mantul di sini. Jadi usahakan dia selalu main di atas 800. Oke, itu bisa kalian jadikan sebagai stop loss. Ya. PTPS, wah ini saham baru IPO juga ya. Makanya saya hati-hatilah kalau kalian punya saham-saham IPO. Ya, dia kemarin sempat ada yang tanya sudah jebol 150. Ini datanya sebenarnya belum lengkap, makanya saya nggak bisa analisa. Tapi begini aja. Sebentar saya cek sih. Oke, udah ketahuan. Oke, ini udah ketahuan. Ini hati-hati PTPS. Ya, kalau kalian mau masuk, usahakan kalian antri di 150. Ya, 150. Ya, dengan stop loss-nya itu ada di angka 145. Ya, karena saya lihat di time frame 1 jam dia sudah mulai muncul bearish. Ini ada bearish. Ya. Dan ini adalah proses penurunan ya. Jadi kalian bisa antri di 150 nanti. Ya. Kalian bisa antri di sini nanti ya si PTPS dengan area stop loss-nya ada di 145. Ya, ini ada potensi dia akan turun minggu depan. Dia potensinya akan turun nih. 158. Oke, di sini ya kalian antri di sini benar pas. Ya, 150 kalian antri aja di situ. Ya, ini baru IPO jadi saya nggak bisa cari support resistnya ada di angka berapa. Ya. Karena ini datanya baru segini nih. Baru sebulan. Ya, jadi paling ya kalian scalpingin aja dulu. Ya. Next itu ada MBTO. Ini MBTO ini saham Dajjal kalau saya bilang. Dia lotnya tipis sebenarnya, aslinya itu tipis. Ya, dan ini saya lihat dia sudah muncul yang namanya bearish divergence. Jadi punya kalau teman-teman yang ada barang hati-hati ya. Saya udah lihat ya ada bearish divergence nih. Ya close-nya oke 1 jamnya enggak bagus. Lihat, secara weekly dia selalu bikin jarum. Ya, jarumnya tuh panjang-panjang. Ya, jadi kalau kalian mau masuk CMBTO, cobalah antri dekat-dekat 120. Jadi nanti kalian bisa antri di area 120 sampai 115. Antri aja di situ, jangan FOMO. Ya, karena dia biasanya begitu naik tinggi besoknya merah. Nah, merah itu bisa sampai 1 sampai 2 minggu ya baru dia naikin lagi. Makanya yang sudah punya barang kalau sudah profit lebih baik kalian TP aja dulu. Ya, di daily-nya ada, di time frame kecilnya juga ada. Ya, ini bearish. Ya, dia muncul bearish makanya kemarin dia turun. Ya, ini ya nanti kalau kalian itu antri aja di dekat 120 sampai 115 ya. Dengan area stop loss-nya itu ada di sekitar 107. Nanti. Ya, itu ya untuk si MPTO. Untuk STRK ini kemarin yang terabar yang sama saya juga saya sudah warning. Jangan dipegang lagi. Ya. Saya sudah warning loh. Dan kemarin kejadian dibanting minus 10, minus 9,6 ya. 9,6%.
Ya, kemarin saya sudah wanti-wanti yang punya barang lebih baik kalian jual. Ya, ini dia punya pola. Kalau sudah naik tinggi, itu dia turunnya akan tajam. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian mau masuk, ya, kalian mau masuk si STRK, nanti kalian tunggunya itu di dekat sekitar, eh, coba kalian cek dulu nanti ya, apakah dia mantul di sekitar 360. Ya, tapi saya curiga, perkiraan saya dia akan turun itu sampai sekitar 320 sampai 330-an. Perkiraan saya. Ya, jadi kalian bisa antri di situ. Kalau perkiraan saya dia akan mantul di daerah sini nanti. Nih, di sini. Ya. Jadi ini udah tidak bisa kalian swing. Jadi kalian tinggalin aja ya. Masih ada saham lain yang bisa kasih cuan ya. Lihat secara 1 hour juga dia udah nggak bagus. Oke. Jadi hati-hati, dan di sini dia muncul bearish lagi. Mana ya? Sini bearish. Ini bearish. Ya, makanya hati-hati. Kalau yang sudah masuk, ya saran saya mendingan kalian cut loss kalau belum terlalu banyak. Kalau misalnya kalian nggak mau, ya kalian mesti APG nanti. Ya, saya ya wanti-wanti aja sih, hati-hati. Takutnya ini kan baru IPO ya. Takutnya nanti bisa kayak saham-saham yang lain, kayak BSBK, ya, terus NCTA, ya, udah naik tinggi-tinggi terus tiba-tiba diskon 90%. Oke, NATO. Ini juga kemarin juga saya udah suruh jual, teman-teman. Hati-hati. Makanya saya tidak merekomendasikan saham yang seperti ini. Ya, dia arah kemarin saya lihat sempat arah, terus dia closingnya itu apa di banyak yang jualan di arah, ya. Secara weekly nanti kita akan lihat ya minggu depan apakah dia bisa main di atas 206. Karena kalau minggu ini saya rasa dia nggak akan main di atas 200. Tapi kalau minggu depan ada potensi main di atas 200. Nah, kalian bisa tunggu si NATO, kalau kalian masih penasaran NATO, kalian tunggu aja di sekitar 150. Ya, 150, tapi kalian harus siapkan stop loss. Ini karena ada gap di sini. Pertama kalian cek dulu nanti di sekitar 150 ya, apakah dia mantul di situ. Kalau dia nggak mantul, nanti kalian bisa tunggu lagi itu di sekitar 125. Ya, ini karena ada gap kosong yang mesti dia isi. Ya, ini gapnya itu ada di 135. Nah, kalian bisa tunggu di dekat-dekat situ. 135 sampai 150. Ya, ini kalian tunggu aja di sini, pantau dulu. Kalau kalian penasaran, titip sendal titip lot kecil aja dulu, 1 atau 2 lot. Kalian lihat, kalau dia bisa setelah turun dia bisa mantul melewati lagi 160, baru kalian boleh tambah. Ya, baru kalian boleh tambah. Tapi kalau dia tidak bisa mantul tidak bisa keluar dari 160, ya udah lebih baik kalian buang. Ya, berarti dia akan bikin low baru nanti di sini. Ada kemungkinan dia akan begini. Kalau dia mantul di sini, berarti ada potensi dia akan ke sini. Ya, tapi kalau dia tidak bisa jebolin, tidak bisa naik ke atas, berarti dia akan begini. Berarti dia akan bikin low baru itu di, wah, ternyata udah di bawah harga IPO ya. IPO-nya aja 250-an loh. Ya, wah ini hati-hati deh. Lebih baik kalian mendingan lepas aja dulu deh. Ya, ini lepas. Ternyata udah di bawah harga IPO. Lebih baik kalian lepas aja dulu. Ya, masih banyak saham yang lain kok yang bagus. Ya, kalau kalian mau masuk tunggu dia lewatin 200. Ya, tunggu dia lewatin 200. Next itu ada ISLC. ISLC kalau kalian lihat sekilas dia bikin double bottom.
Ya, kalau di daily mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di eh, ini dia bikin yang namanya twisted bottom. Di weekly-nya dia bikin twisted bottom. ASLC di 84 dia ketahan di resist ya. Di sini ada MA 200, kemudian dia sudah jebol support yang di garis merah ini 93. Oke, kemarin dia mantul di 80 ya. 80 dia sempat mantul dari 78 terus ke 84. Oke, nah ASLC ini kalau kalian mau masuk, coba kalian antri aja di sekitar 78 sampai 80. Kalau kalian mau masuk ya, antri aja di sekitar 78-80 dengan area stop loss-nya kalau dia turun dari 74. Ya, kalian lihat ini juga ASLC baru IPO, lihat. Makanya hati-hati dengan saham-saham yang baru IPO. Ya, apalagi emitennya itu nggak jelas. Ya, artinya gini, emitennya itu tidak jelas dalam artian gini. Dia tidak punya planning untuk jangka panjang. Ya, kalau misalnya kalian mau model-modelnya kayak brand, ya, brand itu oke. Ya, kenapa saya bilang oke? Karena brand ini dia memproduksi yang namanya energi. Energi itu dibutuhkan. Ya, tapi kalau sifatnya dia barang-barang konsumtif, barang-barang konsumsi, itu biasanya ada masa-masanya. Ya. Nah, ASLC ini kan dia spare part kan? Spare part ya. Dia salah satu supplier dari si Astra. Ya. Nah, eh, ya planningnya kalau kalian mau masuk tetap di angka 78-80 kalian bisa antre di situ. Stop lossnya ada di 74. Ya. Ini jangan terlalu FOMO karena ini dia trennya ini lagi tren turun. Ya. Dia trennya tren turun. Ya. Secara weekly juga dia nggak bagus, secara monthly juga dia sudah lihat dari semenjak IPO dia turun terus. Oke. Kemudian yang terakhir BRPT dari ada BRPT belum terakhir. Ini masih sama BRPT ditanyakan lagi. BRPT ini dia tertahan di angka psikologisnya yaitu di angka 1200. Ya. Jadi kalau kalian mau masuk silakan, tapi kalau dia tidak bisa menjebol 1200, kalian harus keluar. Kalau dia bisa lewatin, kalian bisa pegang. Nanti berarti targetnya itu dia akan sekitar ke 1300-an. Ya, dia akan coba retest di sini nanti. Nih, di area sini. Nih, ya, di antara 1300 sampai 1335. Ya, kalau kalian mau masuk, antri aja di bawah. Di sekitar 1125 sampai 1110. Ya, dengan stop loss itu ada di 1050. Ya. Oke. Gitu ya untuk tradingnya. Karena BRPT ini kan dia main chemical ya, Barito ini ya. Dia apa chemical dia. Energi lumayan banyak sih dia punya prospeknya sih. Apa dia punya produknya lumayan banyak. Ya, dia mantul di MA 200-nya weekly. Nah, ini bisa kalian masuk silakan ya. Nanti antri aja di ya dekat-dekat 1100 lah 1025 1125 boleh. Kalian antri di situ ya. Tapi kalau misalnya dia jebol 1050 ya kalian harus buang. Nanti kalian bisa antri lagi di sekitar 900. Ya. Elite ini juga bawa IPO. Lihat ya. Sampai 300 sekarang dia stay di 100. Ya. Nah, ini makanya saya bilang kalau kalian main saham IPO itu hati-hati. Saham IPO itu biasanya lebih banyak dipakai untuk exit plan eh, exit plan si pemegang saham yang lama. Biasanya begitu. Di banyak kasus kebanyakan begitu mereka jualan, ya.
IPO dia Elite ini dia 100, dia sekarang lagi main 100 di antara 97 100 sebentar saya cek di weekly-nya. Wah, ini mah berat dia mau naiknya. Enggak. Ini juga enggak. Oke. Gini, ini trading plan-nya si Elite ya. Kalau kalian mau masuk, ya, kalau kalian masih mau masuk si Elite, kalian jangan jangan all in, ya. Atur MM-nya. Kalian masuk kalau si Elite dia bisa main di atas 107. Ya, kalau dia bisa main di atas 107, kalian baru boleh masuk. Dia harus main di atas ini. Jadi selama dia nggak bisa main di atas ini, lebih baik kalian wait and see aja dulu. Ya, karena ini potensi turunnya ini lebih besar daripada naiknya. Makanya biar tunggu konfirmasi aja, lebih baik tunggu dia jebolin 107. Gitu loh. Karena kalau saya lihat dari weekly sama monthly-nya ini nggak ada potensi sih. Kecuali nanti kita lihat lagi bulan bulan 12 ya, bulan Desember, karena kan monthly belum belum terbentuk ya. Ini dia masih doji di monthly-nya tapi dia belum terbentuk, belum belum closing. Makanya kita nanti akan lihat lagi dia bulan bulan 12 ya, setelah dia closing bulan ini. Jadi untuk sementara wait and see aja dulu. Itu kalau mau masuk pastikan dia main di atas 107. Itu dengan potensi, tapi ini pasti lama dia ke 222-nya ini. Ke 200 itu pasti akan lama. Ya. Ya, kalau kalian nyangkut, kalian main apa? Ambil di sini ya. Ini berarti kalian sudah loss 50%. Itu makanya saya tidak menyarankan kalian pegang barang lama-lama untuk yang barang IPO. Ya, karena risknya itu gede. Ya, kalau sudah cuan ya lebih baik kalian keluar. Oke. Agro ini secara weekly bagus. Ya, agro. Dia secara daily juga bagus. MA5-nya sudah memotong MA20. Ya. Nah, kalau kalian mau masuk, kalian tunggu di dekat-dekat sekitar 250 sampai 256. Kalian tunggu di situ. Ya. Dengan area stop loss, ya, ada dua pilihannya. Kalian bisa stop loss di 240 atau di sini. Atau kalian stop loss di sini. Ya, itu pilihannya. Jadi kalian nanti antrinya sekitar 250 sampai 256 dengan stop loss pertama itu ada di 240, stop loss kedua itu ada di 216. Ya. Itu ini saya belum cek laporan keuangannya, tapi laporan keuangannya Q3-nya nggak terlalu bagus juga kok kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ya. Kalau dibandingkan tahun kemarin turun, tapi kalau dari Q2 ke Q3 itu ada kenaikan sekitar 2%. Ya, berarti kalau ini EPS-nya, sebentar saya cek EPS-nya ya. Tapi EPS-nya masih sama dong. Agro. EPS-nya tetap tuh 0 ya. Berarti kalau kalian mau masuk, PBV-nya juga mahal. Untuk seukuran dia berarti mahal ini. PBV-nya 1,9. Berarti dia harga IPO-nya berapa? 100. Ya udah berarti ini kalian nggak bisa pegang lama-lama nih. Ya. Dia 250 dia sudah lewat, berarti dia akan coba retest di sekitar 280 ya. Si Agro dia akan coba retest di sini nanti. 280. Jadi kalau dia tidak bisa jebol, pas ada MA50 di sini. Jadi kalau dia tidak bisa menjebol ini, MA50-nya, 280-nya, ya lebih baik kalian keluar. Ya, pertama tes pertama dia berhasil lewat. Resist pertama di sini dia berhasil lewat ya di angka 260. Tapi resist kedua yang mesti dilewatin itu ada di 280.
Ya, kalau next-nya itu ada di 316. Ya, itu next-nya. Itu resist kecilnya yang mesti dilewatin. Kalau dia tidak bisa, ya udah berarti dia akan turun lagi. Ya, karena ini itunya lagi turun. Ya, kalian lihat turun banget. Ya, jadi hati-hati. Kalau itu lebih baik kalian kalau loss lebih baik kalian cut loss aja. Ya. Kecuali kalau kalian mau invest ya silakan. Nanti APG lagi nanti di sekitar 100 atau di 80-an. Itu kalian bisa APG-nya nanti di situ. Oke. Demikian review 10 saham yang ditanyakan. Saya stop sampai di sini.